bahas di tugas gitu ya, 2 kali pertemuan, eee, menegaskan sekali lagi bahwa lapisan terendah yang paling mendekati, eee, surface atau permukaan bumi yang kita pijak adalah troposfer, kemudian ada tropopause, ada stratosfer, stratopause, mesopause, dan termosfer, sampai kira-kira ketinggian 140 kilometer atau, eee, satuan satuan di US-nya berlaku mile ini ya, ini yang sebelah kanan mile, yang sebelah kiri adalah kilometer. Jadi ini adalah temperature gradient diagram of different layers of atmosphere. Sesungguhnya tidak tampak berlapis-lapis seperti ini kalau kita lihat. Yang membedakan adalah perbedaan suhu dan density-nya. Jadi semakin ke atas, massa udaranya itu semakin tipis. Seperti itu. Sedikit ini mungkin ya. Oke, saya pikir, sudah ya, nanti mungkin ketika sudah dibagikan kalian bisa belajar sendiri. Nah, kemudian, masih tentang structure and composition of the atmosphere, kita diskusi sebentar tentang atmospheric optical phenomena. Atmosphere optics is the scientific study and explanation of the unique and stunning optical effect in the sky. Sering lihat ya bahwa langit kita itu sering tampak luar biasa, kadang biru cerah dengan awan-awan yang putih bersih gitu ya. Nah, kemudian di tempat lain juga kadang warnanya berbeda. Kemudian ketika senja warnanya sangat cantik juga gitu ya. Itu adalah, beberapa fenomena atmospheric optical. It encompasses the principle of physics that answer question why the sky appears blue, why certain clouds are white, why other appear dark, and how rainbows are formed. Atmospheric optic phenomena occur when light passing through the atmosphere is obstructed and or deflected. Jadi, bisa diobstruksi atau didefleksi ketika ada, sinar matahari melewati atmosfer. Itulah, penyebab mengapa terjadi fenomena-fenomena optik dari peristiwa di atmosfer. Air molecules, aerosol particles, and various hydrometeors, such as cloud droplets and raindrops, can cause these obstructions. Deflection can be happen through different mechanisms: reflection, refraction, diffraction, scattering, and absorption. When a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, it is called the reflection of the light. Jadi kalau ada sebuah cahaya yang menyentuh sebuah permukaan yang halus dan tampak seperti mengkilap seperti itu ya, seperti cermin ataupun permukaan-permukaan lain yang bisa memantulkan cahaya, yang bisa memantulkan bayangan kita, eee, maka, eee, sinarnya akan dipantulkan kembali. It's called the reflection of light, jadi direfleksikan kembali. The incident light ray that land on the surface is reflected off the surface, jadi direfleksikan kembali oleh permukaannya. The ray that bounces back is called the reflected ray. If a perpendicular were drawn on the reflecting surface, it would be called normal. Here, the angle of the incidence and the angle of reflection are with respect to normal and the reflective surface. Dan untuk fenomena-fenomena optik yang terjadi di atmosfer ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Factors affecting atmospheric optical phenomena.
The interaction of light with individual particles can often explain the geometry and coloration of atmospheric optical phenomena. For example, rainbows result from light interacting with spherical particles and halos from light interacting with hexagonal ice crystal. However, all these phenomena are produced by numerous particles dispersed throughout the atmosphere, so optical thickness of the light path heavily influence their appearance. So, about the atmospheric optical phenomena encompasses the aesthetic aspect of radiative transfer, cloud physics, and aerosol science, and it plays a significant role in climate and weather. Jadi, seluruh optical fenomena ini sebenarnya selain memperlihatkan sisi-sisi estetik, sisi-sisi cantik dari transfer radiasi, kemudian ada juga tentang fisika awan dan juga ilmu tentang aerosol, juga sangat berpengaruh terhadap iklim dan cuaca. Nah, ketika sinar matahari jatuh ke permukaan bumi, sebelumnya kan dia melewati atmosfer. Nah, ketika dia melewati surface yang tadi dikatakan bahwa dia itu cukup bisa memantulkan, maka ada beberapa tipe ketika dia dipantulkan, types of reflection of light. Jadi refleksi itu ternyata bermacam-macam. Refleksi dari sinar itu ternyata bermacam-macam. Sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah regular reflection, kemudian diffuse reflection, dan yang ketiga adalah multiple reflection gitu. Nah, ini yang tadi saya terangkan, ada normal, incident ray, dan reflected ray. Ini adalah smooth, polished surface, atau kita contohkan kaca seperti itu. Nah, untuk tipe refleksi yang pertama, regular reflection, bisa disebut juga specular reflection. Ini merefers pada clear and sharp reflection. Jadi refleksi yang jelas dan tajam. A mirror is made of glass coated with a uniform layer of a highly reflective material such as powder. This reflective surface reflects almost all the light incident on it uniformly. This is not much variation in the angles of reflection between various points. This means that the haziness and the blurriness are almost entirely eliminated. Jadi kalau regular reflection ini ciri-cirinya adalah tidak terlalu banyak variasi. Jadi haziness dan blurriness itu minimal sekali terjadi di sini. Karena biasanya regular reflection atau specular reflection itu cirinya adalah clear and sharp reflection. Jadi jelas dan juga tajam. Kemudian refleksi yang kedua adalah diffuse reflection. Reflective surface other than mirrors in general have a very rough finish. This may be due to the wear and tear such as scratch and dents or dirt on the surface. Sometimes even the material of which the surface is made of matters. All this leads to a loss of both the brightness and the quality of reflection. Jadi karena diffuse reflection ini permukaannya tidak semulus kaca gitu ya. Jadi cukup finishingnya itu cukup kasar gitu. Jadi tidak semuanya itu rata. Maka ciri khas dari diffuse reflection ini berkebalikan dengan regular reflection yang cenderung clear and sharp, maka di sini brightness dan quality reflection-nya itu sangat kurang dibandingkan dengan regular reflection. In the case of such rough surfaces, the angle of reflection when compared between points is completely haphazard.
For rough surfaces, the rays incident at slightly different points on the surface is reflected in completely different directions. This type of reflection is called diffuse reflection and is what enables us to see non-shiny object. Jadi apa namanya? Hal inilah yang bisa membuat fenomena tersebut sebagai diffused reflection dan bisa membuat kita melihat non-shiny object. Nah, ini adalah beberapa tipe-tipe optical fenomena. Saya kira waktu high school sudah dapat juga ya, kenapa blue sky, kenapa langit biru dan kemudian apa namanya, awannya putih bersih gitu. Seperti hari yang tampak cuacanya sempurna gitu. Blue skies and white clouds. Jadi kan kita tahu banget bahwa atmosfer kita secara chemical atau secara kimia itu kandungan utamanya adalah nitrogen atau N2. Jadi kemudian ada oksigen, itu berbeda dengan planet yang lain. Kalau planet yang lain tuh kebanyakan adalah nitrogen dan CO2. Namun kalau kita yang paling banyak adalah nitrogen dan oksigen. Bersyukur sekali kita bisa hidup di apa namanya, planet yang bernama Bumi. Jadi nitrogen is the atmosphere selectively scatter shorter wavelengths, violet, blue, and green more efficiently than longer wavelengths, yellow, orange, and red. The sky appears blue because our eyes are more sensitive to blue light. Clouds appear white due to the countless droplets scattering all visible wavelengths in all directions. Dark clouds appear when clouds grow thicker, larger, and taller, and little light penetrates the base of the cloud. Jadi sebenarnya apa namanya, awan itu sebenarnya sama gitu ya, hanya saja ketika dia berwarna putih itu karena banyak sekali water droplet yang bisa apa namanya, melangsungkan atau meneruskan cahaya yang dengan panjang gelombang yang tampak pada seluruh arah gitu. Nah, ketika awan itu tampak gelap, maka sebenarnya awannya itu karena dia semakin tebal. Semakin tebal, besar, dan semakin tinggi. Dan hanya sedikit sinar yang bisa apa namanya, menembus dasar dari awan karena dia semakin tebal dan besar dan juga tinggi. Raindrops at the cloud's base are too large to scatter efficiently, resulting in energy. Nah, itu optical fenomena pertama dari atmosfer yaitu blue skies and white clouds. Kemudian yang kedua adalah afterglow. Afterglow jadi tampak seperti ini ya. Orange, agak putih, tampak seperti ada pinknya juga. Afterglow is the whitish and pinkish arcs of light in the twilight sky created by dust in the high stratosphere that catch the hues of the twilight arcs below the horizon. It consists of bright segments and purple light and is often observed during or after volcanic eruption when large amount of dust and ash are deposited into the high atmosphere. Jadi fenomena afterglow ini apa namanya, seperti warnanya putih dan pinkish gitu ya. Dan apa namanya, biasanya terjadi setelah gunung berapi. Karena banyaknya debu dan abu yang bisa menembus bagian atmosfer yang cukup tinggi, seperti itu.
Nah, kemudian ada, eee, tipe atmospheric optical phenomena yang berikutnya adalah crepuscular dan haze. Ini kalau crepuscular itu terjadi ketika, eee, debu, asap, dan semua partikel yang bersifat kering di dalam atmosfer bisa, melewatkan sinar dari sinar matahari eee, yang semakin naik seperti itu. Atau ketika dia, terjadi ketika pagi ataupun siang hari gitu ya. It creates sunbeams called crepuscular rays. These rays can be seen streaming through gaps in clouds. Jadi, mungkin sering ya, hujan terus tiba-tiba cerah. Nah, itu maka terjadi crepuscular karena, sinar mataharinya langsung bisa menembus awan-awan yang, setelah hujan itu masih tampak gelap gitu. They typically appear during twilight when the sun is just below the horizon atau ketika twilight. Twilight tahu ya? Kan sudah nonton berseri-serinya ya Twilight itu apa. Kemudian, apa namanya, haze. Haze is an atmospheric optical phenomenon caused by dry particles such as dust and smoke that reduce the sky visibility. Haze can stem from various sources including farming, traffic, industry, volcanoes, and wildfires. Jadi haze itu kayak apa ya? Kayak kita itu nggak bisa lihat, jarak pandang kita itu sangat terbatas karena ini banyaknya dry particle seperti debu, asap yang, mengurangi, pandangan kita ke langit, seperti itu. Haze itu bisa berasal dari, eee, pertanian, pembakaran di pertanian, atau dari traffic, saking banyaknya kendaraan, dari industri, dari gunung berapi, dan juga dari kebakaran hutan. Ini ya, spesifik sekali gambarnya seperti ini. Pandangan kita akan seperti itu. Tapi ini beda dengan kabut gitu ya, karena ini, eee, karena, eee, debu, asap, dan beberapa, apa namanya, ya debu dan asap dari hasil, apa namanya, bisa karena antropogenik atau perbuatan manusia, bisa juga karena natural, seperti itu. Tampaknya sedang azan ya, kita, berhenti sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Tadi crepuscular and haze gitu ya. Jadi, crepuscular itu terjadi ketika ada debu, asap dan juga particles yang kering lain yang ada di atmosfer bisa, apa namanya, eee, membiaskan atau, eee, menghamburkan sinar dari dari, eee, sinar matahari ketika dia sedang terbit gitu ya, atau, sinar matahari yang sudah ada dan membuat sunbeam yang disebut sebagai crepuscular rays. Jadi, tampak seperti gambar ini jelas ya, pasti kita sering melihat kalau habis hujan terus tiba-tiba cerah, maka crepuscular ini bisa dilihat. Atau, bisa juga nampak ketika twilight atau menjelang maghrib gitu ya, senja gitu. When the sun is just below the horizon. Jadi ketika matahari baru saja di bawah horizon gitu, akan sering nampak terlihat crepuscular. Jadi, apa namanya, banyak sekali fenomena-fenomena menarik dari langit gitu ya. Katanya kalau kita sedih, kalau kita merasa banyak banyak beban, banyak problem, banyak masalah, banyak tugas, maka lihatlah langit gitu ya, maka akan terasa lapang gitu karena, pandangan mata kita itu tidak terbatas dan kamera secanggih apapun tidak bisa, menandingi apa yang bisa kita lihat. Makanya bersyukur sekali kita bisa melihat, segala fenomena yang terjadi di alam. Kemudian haze adalah cirinya seperti ini, tampak sekali kayak heavy polluted, air gitu ya, tampak tampak, eee, tidak nyaman untuk bernafas, jarak pandang juga sangat-sangat terganggu gitu ya. Mungkin yang kalian tuh tahun 2010 tahun 2010 mungkin udah ini ya kali ya, eee, udah mulai besar kan ya mungkin kalau yang daerah-daerah Jogja, Magelang pasti tahu waktu, baru saja terjadi volcano Gunung Merapi gitu ya, itu cukup berat juga. Kalau ada kendaraan lewat daerah situ tahun 2010 ketika Merapi baru aja meletus, itu pasti warna mobil apapun itu akan menjadi abu-abu, seperti itu. Jadi haze bisa jadi karena, farming atau pertanian kan sering ya apa, limbah pertanian, limbah padatnya itu dibakar, kemudian bisa juga karena traffic, bisa juga karena industri. Jadi industri itu kan biasanya dijadikan satu kawasan gitu ya, atau, volcanoes atau, gunung berapi gitu ya, atau wildfires atau kebakaran hutan gitu. Terutama kalau peatland atau lahan gambut yang dibakar itu kan asapnya sangat-sangat, tebal gitu ya. Terus fenomena berikutnya adalah halo. Halo ini tampak seperti ini, jadi melingkar, seperti pelangi tapi melingkar. Lebih jelasnya seperti ini. A halo is an atmospheric optical phenomenon caused by light interacting with ice crystal in the atmosphere. These ice crystal are located in the upper of troposphere and act like prism and mirrors reflecting light to create the halos optical illusion. Kemudian selain itu adalah, Sundog, seperti ini. Sundog is a bright spot besides the sun caused by sunlight refracting through ice crystal in the atmosphere. It belongs to the halo family and can appear anywhere, but it is most visible near the horizon. Jadi, seperti halo, sama-sama karena air kristal yang ada di atmosfer. Kenapa kok ada air kristal di atmosfer? Ya tentu saja karena adanya
uap air. Uap air semakin tinggi kita tahu bahwa di troposfer itu semakin dingin kan, berarti sangat-sangat mungkin menjadi air kristal yang sangat-sangat kecil dan ringan seperti itu. Kemudian ada mirage atau fata morgana kita sebut. It caused by the refraction of light as it passes through layers of air with different temperature and densities. This phenomenon is most commonly associated with the appearance of a sheet of water in a desert or on a hot road. Kemudian ada juga cloud iridescence. Ini adalah fenomena optik yang terjadi di atmosfer. Kalau yang fata morgana gitu mungkin sering sekali ya kalau kita melewati jalan ketika berkendara, entah itu naik bis atau naik, kendaraan gitu ya, kalau lihat di jalan yang panas gitu ya, terus jauh gitu, jauh dari pandangan kita, maka tampak seperti a sheet of water in a desert or on a hot road. The heated air near the ground causes light to refract and bend, creating the illusion of water or object in the distance. Fata Morgana are most common during the hottest times of the day when temperature gradient are strongest. Kemudian fenomena berikutnya adalah aurora borealis. Ini ya, sangat menarik. Jadi aurora borealis ini bisa terlihat di belahan bumi sebelah utara dan belahan bumi sebelah selatan. Jadi kita yang hidup di apa daerah Katulistiwa eh, tidak tidak bisa punya kesempatan untuk melihat aurora borealis. Aurora ini sebenarnya. Aurora itu ada dua, aurora borealis dan aurora australis. Kan kita tahu tuh Indonesia kan dilewati oleh Katulistiwa, kebetulan di tengah-tengah makanya tropis gitu kan. Kalau yang sebelah utara itu kan ada eh apa namanya? Negara-negara seperti Kanada, seperti negara-negara di Eropa, terutama yang Skandinavia itu yang banyak sekali mengalami atau bisa melihat fenomena aurora borealis. Kemudian yang bumi sebelah selatan yaitu Australia, maka akan melihat aurora australis. An aurora is a spectacular atmospheric optical phenomenon resulting from disturbance in the magnetosphere caused by the solar wind, which alters the trajectories of charged particles that precipitate into the upper atmosphere and emit a variety of colorful light patterns. The aurora, also known the northern lights or aurora borealis or southern lights or aurora australis, is a breathtaking natural phenomenon that has captivated humans for millennia. Kemudian selain aurora kita bisa tahu juga ada tipikal atau tipe atmospheric optical phenomena berikutnya yaitu broken spectre. A broken spectre is the enlarged shadow of an observer seen on a cloud when the sun shines from behind them as they look down from a height into mist or fog. The shadow is often triangular and appears larger than it actually is. The phenomenon may also include a bright area called Heiligenschein and halo like ring. Jadi seperti halo tadi ya, lingkaran seperti itu. Halo-like rings of rainbow colored light called a glory around the head or aperture silhouette of the spectre if the cloud consists of water droplets backscattered.
Ini contohnya yang tampak lebih jelas gitu ya. Kalau broken specter, terus terang saya juga belum pernah mengalami ya, karena ini harus dari apa, harus membelakangi matahari, terus kemudian ada awan gitu ya. Jadi, tubuh kita kelihatan, pada sebuah awan ketika sinar matahari itu berada di belakang kita. Nah, itu adalah fenomena-fenomena, optikal yang ada di atmosfer karena, pantulan utamanya adalah karena sinar matahari gitu ya, dan, sangat-sangat menarik. Nah, eee, kita bahas berikutnya adalah tentang photochemical pollution. Jadi, terjadinya polusi di udara itu tentu saja ada sumbernya gitu ya, sumbernya, eee, bisa dari kegiatan kita di bumi, bisa juga dari memang dari luar angkasa, seperti itu. Nah, seperti kita tahu bahwa, eee, atmosfer itu kandungannya yang utama adalah N2 atau nitrogen dan oksigen, dan yang lain sekitar 1% atau kurang adalah argon dan, traces gas yang lain. Nah, kalau kita bicara, polutan di udara, maka ada yang disebut sebagai primary pollutants dan secondary pollutants. Primary pollutants are the chemical species emitted directly. The major primary pollutants, for example NOx and volatile organic compounds, combine to a change in sunlight in a series of chemical reactions outlined to create what are known as secondary pollutant. Jadi secondary pollutant ini berasal dari primary pollutant. Jadi primary pollutant itu apa sih? Primary pollutant itu ya yang memang ketika dia dihasilkan itu, ya zatnya itu gitu. Misalnya NO2, volatile organic compound, bisa juga CO2 gitu kan, kita misalnya lihat knalpot kendaraan kita keluarnya apa sih? NOx. Kalau kendaraannya berupa diesel ya berarti ada SOx gitu. Nah, itu adalah primary pollutant. Oh, sebentar. Baik, tadi ya primary pollutant and secondary pollutant. Jadi primary pollutant itu ya polutan yang dihasilkan dari sumber polutan itu sendiri. Bisa, berupa NOx atau nitrogen oxides. NOx itu ada NO2, ada NO3, makanya disebut X karena ini untuk mengeneralkan dari, pencemar-pencemar yang berasal dari nitrogen. Kemudian juga ada volatile organic compounds, jadi senyawa-senyawa organik yang bersifat mudah menguap, seperti itu. Kemudian, nah ketika major primary pollutant seperti NOx, volatile organic compound, SOx atau sulfur
oxides itu berkombinasi, kemudian bereaksi dengan sinar matahari, maka dia bisa menghasilkan pencemar atau polutan lain yang disebut sebagai secondary pollutant. Jadi, primary pollutant are the chemical species emitted directly, and secondary are those formed from primary pollutants by local chemistry. The greatest damage often comes from the secondary pollutants rather than primary. For example, while sulfur dioxide might be emitted from a power station, its conversion into sulfuric acid is more damaging to the local environment. Jadi, secondary pollutant itu yang dihasilkan dari primary pollutant yang bereaksi dengan bantuan sinar matahari itu bahkan lebih bersifat merusak atau lebih, lebih berbahaya dibandingkan primary pollutants. Jadi gambarannya seperti ini ya, NO2, NO, volatile organic compound berasal dari kegiatan transportasi, dari hutan, dari volcano, kemudian juga ada photochemical smoke, kemudian bereaksi karena dia sudah berada di troposfer dengan bantuan sinar matahari maka akan menghasilkan secondary pollutant. Contohnya O3, PANs, jadi ozon ataupun PAN. PAN ini banyak sekali senyawanya maka disebut sebagai PANs. Photochemical smoke is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides or NOx and volatile organic compounds or VOCs react to sunlight, creating a brown haze above cities. It tends to occur more often in summer because that is when we have the most sunlight. Jadi di musim kemarau photochemical smoke ini akan semakin banyak fenomenanya karena saat itulah kita terpapar banyak sinar matahari. Dan kalau di negara 4 musim paling banyak terjadi ketika summer. The major hazardous Permisi, pollutants Bu. ya, Maaf, untuk share screen-nya belum terlihat, Bu. oh gitu. Sebentar. Nggak share screen ya tadi ya? Oke, ini ya, polutan. Polutan itu ada primary and secondary. Primary itu adalah pollutants that are emitted directly, jadi yang dihasilkan dari sumbernya langsung. Misalnya nitrogen oxides, NO2, NO3, ataupun NO gitu ya, makanya disebut NOx karena bisa NO, O-nya single, bisa NO2, O-nya 2, atau NO3. Kemudian juga volatile organic compound. Disebut volatile organic compounds ini juga jenisnya macam-macam sehingga disebut volatile organic compounds. Combines to change in a sunlight in a series of chemical reactions to create what are known as secondary pollutants. Jadi ketika primary pollutants ini diemisikan, kemudian diemisikan dari sumbernya, dari knalpot kendaraan, dari kebakaran, dari cerobong asap dari industri, dari proses pembakaran sisa-sisa pertanian, maka dia akan menghasilkan polutan yang bersifat primer atau primary pollutant. Kemudian dia akan naik ke atas, bereaksi dengan sinar matahari, membentuk secondary pollutant. Jadi secondary pollutant are those formed from primary pollutants by local chemistry. The greatest damage often comes from the secondary pollutants rather than primary. For example, white sulfur dioxide might
be emitted from a power station, its conversion into sulfuric acid is more damaging to the local environment. Contohnya kalau ada bahan bakar, apa namanya, kalau di Indonesia itu batu baranya banyak mengandung sulfur. Nah, ketika dia terjadi proses pembakaran, entah itu di power generation atau apa namanya, pembangkit listrik gitu ya, maka dia akan menghasilkan sulfur dioksida. Nah, ketika sulfur dioksida ini sudah diemisikan ke udara, maka dia bisa bereaksi dengan sinar matahari menghasilkan sulfuric acid atau asam sulfat yang jauh lebih membahayakan untuk apa namanya, lingkungan. Seperti itu. Jadi bisa merusak bangunan, bisa merusak logam, bisa merusak pernafasan juga, seperti itu. Nah, contohnya ini ya, primary pollutant ada NO2, NO, volatile organic compounds, akan bereaksi karena bantuan atau campur tangan sinar matahari membentuk secondary pollutants. O3 atau ozon atau PANs. PAN ini juga banyak jenisnya, maka disebut sebagai PANs. Kemudian photochemical smoke adalah campuran atau mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides or NOx and volatile organic compounds or VOCs react to sunlight, creating a brown haze above cities. Makanya tadi yang optical fenomena di atmosfer yang berupa haze itu sangat-sangat mengurangi jarak pandang gitu ya. Contohnya adalah photochemical smoke penyebabnya. It tends to occur more often in summer atau di musim panas atau di musim kemarau gitu ya. Because that is when we have the most sunlight. The major hazardous pollutant in urban conurbations ini adalah polutan-polutan yang berbahaya. Contohnya adalah karbon monoksida, sulfur dioksida, particulate matter, nitric oxide, ozon, dan smoke. Particulate matter ini bermacam-macam ya. Intinya adalah debu. Debu tapi particulate matter itu macam-macam. Salah satunya adalah debu dan debu adalah particulate matter yang paling besar. Apa namanya? Di bawah itu ada particulate matter 10, PM10, ada particulate matter 2,5 PM2.5. Dan PM2.5 ini yang paling berbahaya karena sangat kecil. Jadi apa namanya, kalau debu gitu ukurannya ya sekitar 100 sampai 1 mikron gitulah, cukup besar gitu ya. Kemudian kalau particulate matter 10 itu paling 1/10-nya, paling besar itu particulate matter 10, 1/10-nya debu. Kemudian, apa namanya, PM10, PM2,5, PM2.5 itu jauh lebih kecil, apa namanya, 1/4 dari PM10, padahal PM10 aja sudah apa namanya, sangat kecil dibandingkan debu. Jadi sangat-sangat ringan dan dia susah untuk bisa deposisi ketika dia akan tahan di dalam udara gitu. Sangat berbahaya kenapa? Karena sangat kecil. Ketika sangat kecil, ketika ukurannya besar mungkin ketika kita hirup itu bisa tertahan oleh, apa namanya, saringan di hidung kita gitu ya, di bulu-bulu hidung. Tapi kalau sudah sangat kecil itu bisa masuk, bahkan yang 2,5 itu bisa masuk sampai ke paru-paru, seperti itu. Jadi semakin kecil particulate matter semakin berbahaya. Nah, kemudian, atmospheric aerosol, tadi juga sudah sedikit disinggung barangkali ya di tugas kemarin. An aerosol contains solid or liquid particles in suspension, for example, dust particles. In the atmospheric aerosol, particles arise from combustion, forest fires, or industry, gas-phase reaction, particles of sulfate or nitrates, dispersion of solids, wind and water erosion of rocks, dispersion of salt from the sea spray, and volcanoes. Typical concentration are 10
over 3 particles per centimeter over this ocean. Jadi, aerosol itu adalah solid atau liquid, jadi padatan ataupun cairan, partikulat-partikulat yang berupa padatan atau cairan di dalam suspensi. Jadi, dia melayang-layang di udara, tersuspensi. Jadi dia sangat ringan, seperti itu. Contohnya adalah dust particles. Di dalam atmospheric aerosol yang di atmosfer, partikel ini, aerosol ini berasal dari proses combustion atau proses pembakaran. Dari, proses pembakaran yang ada di industri maupun pembakaran yang ada di, hutan gitu ya. Kenapa di industri ada proses pembakaran? Ya pasti di industri pasti ada proses pembakaran. Industri yang besar biasanya dia mengenerate atau membangkitkan listrik sendiri. Makanya dia pasti ada proses pembakaran atau combustion. Kemudian, apa namanya, di dalam industri itu juga sering menggunakan panas gitu kan untuk proses produksinya. Misalnya katakanlah industri kertas misalnya. Kertas itu dari mana sih? Dari, serat pohon gitu ya, serat pohon dibuat bubur, kemudian dicetak menjadi lembaran. Gimana cara menjadi lembaran? Ya dengan pemanasan, dengan proses drying, dengan pemanasan. Oleh karena itu, ada pemanasan, ada pembakaran, maka menghasilkan aerosol ke udara. Meskipun sebelum dilepaskan ke udara, dia sudah ada proses treatment gitu ya, tapi tentu, meskipun ada aturannya, tapi itu kalau diakumulasikan tetap akan menghasilkan aerosol, seperti itu. Kemudian selain itu, particle arise from gas-phase reaction, particles of sulfate or nitrates. Kemudian bisa juga dari dispersion of solids from wind and water erosion of rocks. Atau dispersion of salts from the sea spray. Jadi ketika di dalam laut gitu ya, ada, gelombang, ada ombak gitu ya yang besar gitu ya, dia pasti akan, terjadi ini sea spray. Sehingga ini akan bisa stay di udara sebagai aerosol. Kemudian volcanoes juga bisa menghasilkan aerosol. Jadi aerosol itu bisa berupa padatan, bisa berupa cairan yang, stay di udara. Konsentrasi dari aerosol ini adalah sekitar 10⁻³ partikel per centimeter kubik over the ocean atau di atas, samudra gitu ya. Atau 10⁻⁴ particles per centimeter kubik over the country. Kalau kita bicara country berarti bukan negara ya, tapi village atau pedesaan. Kemudian 10⁻⁵ particles per centimeter kubik over cities. Tentu saja kota itu jauh lebih banyak dibandingkan desa dan juga jauh lebih banyak dibandingkan lautan gitu ya. The size ranges from aggregates of a few hundred molecules, diameter about 1 nanometer, to the largest particle about 10 micrometer. The removal of the aerosol from the atmosphere depends on the size of particle. Masih ingat ya kalau diameter sekitar 1 nanometer itu kira-kira berapa? Nanometer, mikrometer, sama meter berapanya? Ada yang inget nggak? Lulu, format inget nggak? Mikrometer ke nanometer ke meter. Kalau nanometer itu 10⁻⁹ meter. Kalau mikro? Kalau mikro 10⁻⁶. Oke, berarti di sini 10 mikrometer berarti 10 kali 10⁻⁻⁶ atau jadi 10⁻⁻5 gitu ya. Diameter sekitar 1 nanometer berarti 10⁻⁹. Itu adalah diameter, rata-rata dari, apa yang disebut sebagai aerosol, dan largest aerosol yang paling besar adalah 10 mikrometer. The removal of aerosol from the atmosphere depends on the size of the particles.
Kalau kita bicara tekanan, pressure in the troposphere atau di lapisan atmosfer tempat kita hidup, itu, berkurang ya, berkurang by the following expression, P equal to P0 times E over minus GH per RT, where P0 is the atmospheric pressure at the surface pada ketinggian 0 meter, and P the pressure at the height H. Since the pressure falls exponentially with height, 90% of the mass of the atmosphere is contained within the first 21st kilometer and 99.9% in the first of 50%. The pressure therefore drops from 10 over 5 Pascal at the Earth's surface to 10 over 4 Pascal at 20 kilometer and to 10 over 2 at 50 kilometer. The temperature also falls with altitude and it is called the lapse rate, dT per dz. Jadi, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa troposfer itu suhunya semakin tinggi itu semakin turun, semakin dingin. Berbeda dengan stratosfer. Kemudian begitu juga dengan tekanan. Di troposfer itu tekanan semakin ke atas semakin rendah. Jadi, the pressure falls exponentially with height. Kemudian ozon. Ozon, ingat ya kalau ozon itu ada di stratosfer. What is ozone? Ozone is actually only minor constituent of the Earth atmosphere, forming 0.2% of the terrestrial atmosphere mass. The concentration of ozone is in the range of 0.005 until 0.05 particles per million or ppm. Jadi ozon itu sebenarnya sedikit gitu ya, sedikit. Apa namanya, konsentrasinya hanya sekitar 0,05 maksimal partikel per million atau ppm. Advantage of ozone. Apa sih gunanya ozon atau apa sih kelebihan ozon? Ozone is actually essential to the sustaining of both plants and mammalian life. It is the presence of ozone in the atmosphere that shield the Earth's surface from harmful solar UV radiation through its ability to absorb all solar radiation with wavelength less than 293 nanometer. So ozone actually has a strong absorption band between 210 and 300 nanometer. Jadi sebenarnya ozon itu sangat-sangat berguna buat kita gitu ya. Ozon yang ada di stratosfer karena dia bisa menaungi kita dari UV radiasi sinar UV yang tentu saja itu cukup harmful, cukup berbahaya buat kita. Karena lapisan ozon ini bisa mengabsorb semua radiasi sinar matahari dengan panjang gelombang yang kurang dari 293 nanometer. Jadi ozon itu memiliki kemampuan absorpsi yang cukup kuat antara 210 sampai 300 nanometer. Nah, namun ozon juga memiliki kekurangan atau disadvantage. This ozone near the surface is poisons itself. React with olefin carbon compound with carbon-carbon double bond. They are present in car exhaust such as ethylene. This irritate the eyes and nose and cause respiratory problems. Jadi ozon itu juga tadi ya di pembahasan sebelumnya bahwa ozon itu ada juga yang bukan dari lapisan di stratosfer. Ozon juga berupa polutan. Kenapa bisa ada ozon? Ya karena itu tadi primary polutan yang bereaksi dengan sinar matahari menghasilkan apa yang disebut sebagai secondary polutan. Salah satunya adalah ozon. Nah, ozon yang ada di troposfer ini yang berbahaya.
Sebenarnya ozon itu bisa dimanfaatkan. Pernah lihat nggak air minum kemasan gitu, air air minum dalam kemasan, misalnya kalian lihat, proses air mineral ini telah didesinfeksi atau telah apa namanya, telah mengalami reaksi ozonisasi. Nah, itu juga reaksi dengan ozon. Ozon yang diciptakan oleh manusia, bukan ozon yang kita ambil dari stratosfer karena terlalu susah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan ozon itu bisa sebagai desinfeksi atau bisa menyisihkan, mematikan mikroorganisme yang ada di dalam air minum. Seperti itu. Namun, kalau ozon itu ada di udara, maka dia sangat-sangat berbahaya untuk karena dia mengiritasi mata, hidung, dan juga apa namanya, menyebabkan problem-problem pernafasan. Begitu. Kemudian ozone hole. In 1985, it was discovered a sharp reduction in ozone concentration above Antarctica. This was soon termed the ozone hole. Satellite monitoring of the ozone hole has shown that it is expanding and its depth increasing. Jadi awal sekali apa namanya disadari bahwa ada ozone hole itu sekitar 1985. Mungkin orang tua kalian masih sangat muda waktu itu ya, masih, mungkin masih kecil atau ya era itulah gitu. Itu baru pertama kali ditemukan ada, apa namanya, pengurangan konsentrasi yang cukup signifikan di atas Antartika, yang disebut sebagai ozone hole. Jadi yang bisa memonitoring waktu itu satelit yang bisa melihat bahwa ozone hole itu semakin, apa namanya, semakin parah. The uncontrolled release of the chlorofluorocarbons or CFCs used in refrigerators, CO2, CH4, and aerosol into the terrestrial atmosphere will lead to the catalytic destruction of ozone. Jadi yang menyebabkan ozon itu berlubang, lapisan ozon itu semakin tipis, itu adalah karena adanya CFC. CFC itu banyak di refrigerator, banyak di kulkas, banyak di apa namanya, freezer seperti itu. Kemudian juga, dari penggunaan AC gitu ya, kalau yang masih menggunakan klorofluorokarbon maka itu sangat berbahaya dan bisa menembus sampai stratosfer, sehingga bisa, apa namanya, membuat lapisan ozon yang harusnya melindungi kita semakin tipis gitu. Kemudian juga karbon dioksida dan meten atau CH4 metan gitu ya. Dan juga aerosol yang kita bahas tadi itu juga bisa menyebabkan ozone hole itu semakin parah. Itu kemudian kita pindah ke electromagnetic radiation. Kalau kita bicara electromagnetic radiation force is actually one of the four fundamental forces, the others being the gravitational forces, the strong nuclear force, and the weak interaction. The electromagnetic force dominates on the scale of atoms and molecules, determining the chemical properties of the elements and compounds, the chemical reaction occurring on the planet, and the mechanical, thermal, electrical, and optical properties of materials. Jadi elektromagnetik ini mendominasi
skala atom dan molecules, determining the chemical properties of the element and compounds, and the chemical reaction occurring on the planet, and the mechanical, thermal, electrical, and optical properties of materials. Electromagnetic radiation is emitted in the form of continuous spectra by accelerated charges and in the form of discrete or band spectra by atoms, molecules, and nuclei, or by electrons in solid. Emissions and absorption processes related to the discrete spectra are described by quantum mechanism or quantum mechanics and the emitted radiation from emitting atoms or molecule. For this reason, spectroscopy is an invaluable tool to identify the presence of even small amounts of different chemicals, and spectroscopic techniques are widely used as tools in environmental physics to monitor, for example, the presence and abundance of pollutants, greenhouse gases, and of gases destroying ozone layer. The electromagnetic waves cover a semi-infinite range of frequencies and wavelengths ranging from low frequency or long wavelength radio waves to the infrared to the rather narrow optical bands that we call light in everyday language, to the ultraviolet and to the X and Y radiation corresponding to the highest frequencies. Electromagnetic waves travel at the speed of light, reflect, refract, diffract, and scatter, and these phenomena are frequency dependent. The color of object is explained by selective absorption and scattering. So, banyak sekali ini ya, apa namanya, jenisnya dan sangat tergantung dari panjang gelombangnya. At the low frequency end of the spectrum, there are extremely long waves, usually classified as noise, with wavelengths gamma more than 1000 meter. Kemudian in order of decreasing wavelength corresponding to increasing frequency and energy, ada radio waves, ada microwaves, ada infrared radiation, visible light, ultraviolet light, X-ray, and gamma ray. Jadi ini berbeda-beda ya. Panjang gelombangnya ada dalam satuan meter, mengecil gitu ya, sampai pada angstrom. Angstrom ini adalah satuan yang paling kecil gitu ya, di bawahnya nanometer. The energy of electromagnetic radiation is often measured in EV. EV, kalau dalam bahasa Jerman EV gitu ya. And the inverse wavelength in per centimeter. To prove that 1 per centimeter is equivalent to 1.24 times 10⁻⁴ EV, the relation between frequency V and wavelength gamma of electromagnetic radiation is C equal to gamma times V. C is the speed of light in vacuum combined with the relation between energy and frequency of a photon. E equal to HV menghasilkan E equal to HC per gamma. Propagation of electromagnetic radiation. The propagation of electromagnetic radiation in a medium is accompanied by absorption, which is differential. Absorption depends on the frequency of the radiation because of the quantum nature of atoms, molecules, and solids that resonate and exchange photon only in correspondence with selected frequencies determined by definite differences between different energy levels of the system. Ada terminologi intensity. Intensity of radiation is another name for the flux density of electromagnetic energy.
Kemudian kita juga membahas greenhouse effect and global warming. Jadi global warming is one of the most intensively studied aspect of modern environmental physics. The injection of greenhouse gases. Jadi maksudnya injeksi ini maksudnya adalah apa namanya? Bukan injeksi diinjek gitu ya, tapi peluncuran greenhouse gases ke atmosfer kita. The injection of greenhouse gases, mainly CO2 in the atmosphere, since the beginning of industrial revolution, has created a sort of blanket that allows short wavelength radiation to reach the surface of the earth and traps longer wavelength infrared radiation radiated by the earth that would normally escape to outer space. Jadi, apa namanya, karena adanya greenhouse gas atau greenhouse gases yang paling banyak adalah CO2 ke atmosfer karena aktivitas manusia. Sejak berawalnya revolusi industri, karena banyaknya industri yang besar-besaran saat itu dimulai gitu ya, maka menghasilkan blanket atau sesuatu yang menghalangi atau kalau blanket itu kan seperti selimut gitu ya, yang membuat radiasi yang memiliki panjang gelombangnya yang pendek, tidak terlalu panjang, bisa sampai ke permukaan bumi dan bisa menjebak radiasi dengan panjang gelombang yang lebih panjang, yang lebih besar gitu ya, dan diradiasi kembali oleh bumi sehingga padahal harusnya itu bisa keluar sampai outer space gitu ya, tapi itu bisa terjebak lebih lama seperti itu. The long-term effect is global warming of the planet. While such a trend is actually being observed, it is not clear whether it is caused by man-made emission or by natural causes. Meskipun masih diperdebatkan gitu ya, tapi masih lebih cenderung pada itu aktivitas dari manusia. Oleh karena itu ada carbon trading, ada apa namanya, bagaimana caranya meminimais produksi karbon dari tiap negara dan seterusnya. Itu tentang masih akan kita lanjutkan ke wind gitu ya. Tapi sepertinya kita lanjutkan ketika pertemuan di kelas aja ya. Nampaknya lebih menarik ketika kita diskusikan di kelas. Bagaimana, tidak apa-apa? Dari saya tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Oke, baik. Berarti pertemuan di kelas nanti kita udah Ramadan gitu ya. Semoga tetap semangat. Malah tambah semangat, tambah fokus ya. Nggak kepikiran makanan. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi yang belum terabsen siapa? Ini ada ya, Iva Nazatina ada ya? Ada, Bu. Tapi tadi di perjalanan jadi tidak bisa untuk open mic. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya izin live. Terima kasih, Bu.